Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis. Malam ini, kami akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dalam kegelapan, ke dalam kisah yang akan mencekam jiwa dan pikiran kalian. Siapkan diri kalian, karena apa yang akan kalian dengarkan bukan hanya cerita biasa. Inilah siaran radio malam di Surabaya. Malam itu dingin menyelimuti studio radio tua di pinggiran kota Surabaya, ketika Riko, seorang penyiar muda, terpaksa menggantikan temannya yang sakit. Studio ini terkenal di kalangan pendengar setia karena cerita-cerita mistisnya, apalagi saat siaran tengah malam. Riko meski merasa was-was, tak mampu menolak iming-iming bayaran tambahan yang menggiurkan. Langkah kakinya terdengar berat saat menaiki tangga kayu tua menuju ruang siaran di lantai 2. Setiap pijakan seolah menggema di seluruh bangunan yang senyap, seakan merespon kehadirannya. Bayu, sang operator musik, sudah menunggunya di ruang siaran, meskipun malam itu terasa lebih dingin dan angin yang berdesir di luar menambah kesan mencekam. Tepat pukul 12 tengah malam, Riko memulai siarannya dengan suara yang terdengar sedikit kaku. Suara dentingan detik jam studio terasa lebih lambat, seolah waktu berjalan di luar kendali. Awalnya, semuanya berjalan normal. Dia memutar lagu, menyapa pendengar, dan membaca cerita-cerita misteri yang dikirimkan lewat WhatsApp dan email. Namun, ketika jam menunjukkan pukul 1 dini hari, hal-hal aneh mulai terasa. Telepon studio berdering. Dengan suara antusias yang berusaha menutupi kegugupannya, Riko mengangkat telepon. Suara di seberang terdengar pelan, hampir seperti bisikan suara seorang perempuan tua. "Apa kamu sendiri di sana?" Suara itu terasa menusuk hingga ke tulang. Riko tersentak, meski ia mencoba bersikap tenang, berusaha menganggap ini hanya ulah iseng pendengar. Namun, perempuan itu terus berbicara, menceritakan tentang seorang pria yang tewas mengenaskan akibat kecelakaan tepat di depan studio bertahun-tahun lalu. "Dia masih di sana," ucapnya sebelum telepon terputus secara mendadak. Suara itu bergema di benaknya, membuat jantung Riko berdegup lebih kencang. Berusaha menghilangkan kecemasannya, Riko meminta Bayu untuk memutar lagu berikutnya. Tapi saat musik mulai mengalun, suara aneh mulai terdengar melalui speaker, suara gemerincing rantai, langkah kaki berat di tangga kayu menuju lantai 2. Lalu napas yang berat, seperti ada seseorang berdiri di luar ruang siaran, mengintai. Bayu memandangnya dengan ekspresi bingung, tapi Riko tahu mereka berdua merasakan hal yang sama, sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasi mereka. Tak tahan dengan kegelisahan yang semakin mencekam, Riko dan Bayu memutuskan untuk memeriksa seluruh ruangan. Mereka menyusuri setiap sudut studio yang gelap, tapi tidak menemukan siapapun. Saat mereka kembali ke ruang siaran, layar monitor di depan Riko tiba-tiba berubah dengan sendirinya. Di layar itu, CCTV memperlihatkan pemandangan luar studio, gelap dan sepi. Namun, di sudut layar, sebuah sosok berdiri kaku. Sosok pria tinggi dengan wajah yang kabur, diam tak bergerak. Riko menelan ludah, tubuhnya membeku. Siapa itu? Sejak kapan dia berdiri di sana? Telepon kembali berdering, kali ini dari nomor yang tidak dikenal. Dengan tangan gemetar, Riko mengangkatnya. Di ujung telepon, terdengar suara berat seorang pria. "Aku di luar, kau bisa melihatku, kan?" Suara itu terdengar sangat dekat,
seakan pria itu tepat di belakang punggungnya. Rico terpaksa melirik ke arah jendela studio, dan di luar, pria yang sama berdiri lebih dekat. Kini wajahnya mulai terlihat jelas. Wajah itu mengerikan, penuh luka, daging yang menggantung, dan mata yang hampir keluar dari rongganya. Wajah hancur itu seperti hasil kecelakaan tragis yang tak termaafkan. Rico mengumpat, "Asue beneran ada Bayu." Merinding nih gue. Bayu yang nampak ketakutan pun hanya bisa melongo dengan rasa takut yang memuncak. Dengan tangan gemetar, Rico menutup telepon. Namun saat itu, tiba-tiba suara ketukan keras terdengar dari pintu studio. Ketukan itu berirama, kuat, dan memekakkan telinga. "Siapa di luar?" teriaknya, tetapi tak ada jawaban. Bayu dan Rico saling berpandangan. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Napasnya mulai tersengal-sengal, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tiba-tiba, lampu di studio mati tanpa peringatan. Kegelapan pekat menyelimuti seluruh ruangan. Rico dan Bayu hanya bisa saling pandang. Kebingungan dan panik. Hanya satu sumber cahaya yang tersisa, layar komputer yang redup, menampilkan rekaman CCTV dari luar studio. Namun, bayangan samar dari layar itu malah menambah suasana mencekam. Ketika Rico mencoba untuk berpikir jernih, ia menyuruh Bayu untuk menelepon bantuan. Tapi sial, sinyal ponselnya hilang, tak ada kontak dengan dunia luar. Di tengah kepanikan itu, terdengar suara napas berat. Suara yang dalam dan lambat, jelas bukan dari mereka berdua. Suara itu berasal dari dalam ruangan yang gelap. Rico merasakan tubuhnya kaku, napasnya terhenti sesaat. Dengan gerakan perlahan, dia memutar tubuhnya, matanya menelusuri kegelapan di sudut ruangan. Di sana, di antara bayang-bayang yang gelap, tampak sosok tinggi tak berbentuk, berdiri diam. Sosok itu seakan mengawasi setiap gerakan mereka, seperti pemburu yang tengah mengintai mangsanya. Napas Rico terasa semakin berat, jantungnya berdetak kencang, sedangkan Bayu tampak terpaku, tak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok tersebut. Sosok itu mulai bergerak, langkahnya lambat, namun jelas. Setiap napas yang dikeluarkan terasa makin dekat, makin berat, seperti hawa kematian yang merayap. Rico dan Bayu tersentak, rasa takut menyergap, membuat jantung mereka berdegup kencang tak terkendali. Mereka merapat ke sudut ruangan, mencoba menjauh, tapi sosok itu terus mendekat tanpa henti. Saat kengerian itu semakin terasa, tiba-tiba suara di radio terdengar lagi, kali ini lebih seram dari sebelumnya. Suara itu berbisik dalam nada yang mengerikan, "Aku sudah dekat, sangat dekat." Kata-kata itu terdengar seolah-olah diucapkan tepat di sebelah telinga mereka. Rico merasakan napas dingin menusuk di lehernya. Dia tak bisa bergerak. Bayu yang biasanya tenang, sekarang terlihat ketakutan. Wajahnya pucat seperti melihat kematian. Napas sosok itu semakin jelas, semakin berat. Kegelapan menambah ketegangan, seolah tak ada jalan keluar dari teror yang tengah mendekat. Mereka berdua kini terjebak dalam sudut ruangan, terperangkap dalam kegelapan yang semakin menyesakkan. Tanpa peringatan, sesosok wajah menyeramkan muncul tepat di depan wajah Rico. Wajah itu rusak, hancur, dipenuhi luka busuk yang memamerkan tulang-tulang mengerikan. Kulitnya terkelupas, memperlihatkan daging yang membusuk, dan matanya hampir terlepas dari rongga, hanya tergantung dengan kelopak yang nyaris hilang. Gigi-gigi tengkoraknya mengeluarkan suara gemeretak yang menusuk telinga, seolah-olah kematian itu sendiri tengah tertawa mengejek mereka. Geraman dari makhluk itu terdengar dalam, seolah datang dari dalam neraka.
Riko terbelalak, tubuhnya tak mampu bergerak. Rasa takut begitu kuat merambat, memenuhi seluruh tubuhnya, sampai ia merasa kehilangan kendali. Bayu, di sampingnya, terdiam ketakutan, napasnya tercekat dalam keheningan yang mencekam. Ketika makhluk itu menggeram lebih keras, suara menakutkan itu seolah membanjiri ruangan, menghantam mereka berdua dengan teror yang tak tertahankan. Tak sanggup menahan ketakutan yang melanda, tubuh Riko dan Bayu lunglai. Kesadaran mereka perlahan menghilang, jatuh ke dalam kegelapan yang pekat, meninggalkan studio yang masih diterangi oleh suara siaran radio yang menyala, suara yang kini hanya menyisakan sunyi dan bisikan kematian. Pagi itu, suasana di studio radio masih terasa hening. Dua penyiar subuh tiba lebih awal, bersiap untuk siaran rohani seperti biasa, ditemani seorang ustadz yang akan memberikan ceramah. Namun, ada yang aneh ketika mereka masuk ke studio. Lampu-lampu masih menyala redup, namun ruangan itu terasa dingin dan berat, seolah-olah ada sesuatu yang tak kasat mata menyelimuti udara. Saat mereka mendekati ruang siaran, langkah mereka terhenti ketika melihat pemandangan tak biasa di depan mereka. Riko dan Bayu tergeletak di lantai, wajah mereka pucat pasi. Mata mereka setengah terbuka, namun kosong, seperti melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka berdua tak bergerak, tubuh mereka kaku, seolah-olah dikuasai oleh rasa takut yang luar biasa. Salah satu penyiar, dengan gugup, mencoba membangunkan mereka. "Riko, Bayu, bangun, ada apa dengan kalian?" Suaranya sedikit bergetar. Ia menggoyangkan bahu Riko, tapi tak ada reaksi. Tubuh Riko dingin seperti es. Napasnya lemah. Ustadz yang menyertai mereka pun segera membaca doa pelan, seolah-olah merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Wajahnya berubah serius, lalu ia mendekat, mengamati keadaan mereka lebih dekat. "Astagfirullah, sepertinya mereka mengalami sesuatu yang sangat buruk," ujar sang ustadz dengan nada khawatir. Dia segera merapalkan ayat-ayat suci, berharap bisa membangunkan Riko dan Bayu dari kengerian yang tampaknya masih mengikat mereka. Ruangan yang biasanya dipenuhi dengan suara lantunan lagu dan canda tawa, kini hanya diisi oleh kesunyian yang mencekam. Setelah beberapa saat, Riko akhirnya membuka matanya perlahan. Dia terlihat kebingungan, keringat dingin masih membasahi dahinya. Bayu pun mulai tersadar, namun matanya tetap dipenuhi oleh ketakutan. Mereka berdua langsung duduk, terengah-engah seolah baru saja lolos dari mimpi buruk yang tak pernah mereka alami sebelumnya. Pandangan mereka beralih ke satu titik di sudut ruangan, tempat di mana sosok bayangan itu muncul semalam. Dengan suara yang parau, Riko berbisik, dia masih di sini." Terima kasih telah mendengarkan siaran radio malam di Surabaya bersama Cerinis. Ingatlah, malam tidak pernah benar-benar sepi, selalu ada sesuatu yang mengintai. Tetap bersama kami di Cerinis, karena masih banyak teror yang menunggu.